program studi Magister Manajemen Universitas Di Hasan Bengkulu. Saat ini saya ingin memenuhi tugas dari mata pelajaran e-commerce tentang wawancara digital marketing, bagaimana suatu perusahaan atau instansi bisa berkembang pesat menggunakan digital marketing saat ini. Nah, mungkin saat ini saya bersama Sekretaris Prodi ya Universitas Di Hasan Bengkulu. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Prodi Program Studi Magister Manajemen Universitas Di Hasan Bengkulu. Mungkin dengan Pak Rahman Febriansah yang alhamdulillah saat ini bisa bersama kita memenuhi target wawancara kita hari ini. Mungkin sedikit pembahasan nih Pak ya. Tahun berdirinya Magister Manajemen ini tahun berapa sih Pak? Kalau berdirinya sih di tahun 2022. Jadi kita di tahun 2022 udah pengenalan angkatan pertama. Ya nanti insya Allah ada beberapa yang akan sudah berhasil. Nah, bisa terus atau ingin mendirikannya program studi di Universitas Di Hasan Bengkulu ini apa sih Pak? Pertama cikal bakalnya. Cikal bakalnya itu pertama kita melihat juga pasar ya. Jadi pasar yang ada, orientasinya seperti apa, kebutuhan seperti apa. Jadi kami itu ingin menerima kebutuhan pasar itu yang mereka inginkan itu seperti apa. Jadi nantinya harapan kami bakal ini jika bakal S2 ini program ini bisa memenuhi semua kebutuhan. Jadi pemenuhan semua kebutuhan program. Oh baik Pak, ini sungguh menarik Pak ya diskusinya. Nah untuk pertanyaan saya ini langsung masuk pertanyaan nih Pak, lebih enaknya biar agak lebih intens, kita lebih dalam ya pembahasannya. Yang pertama mungkin pemanfaatan digital Pak, digital marketingnya ini. Ini dari segi mana sih progres dari program Magister Manajemen ini untuk bisa menggait mahasiswa untuk di S2-nya nih? Oke, kami dari tahun 2022 udah secara masif menggunakan digital marketing ya. Kalau sekarang kan kita lebih efektif dan efisien menggunakan digital berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu offline marketing, tapi kalau sekarang kan udah online marketing. Jadi digital pemasaran sendiri kami udah menggunakan berbagai macam platform, mulai dari situs hingga ke media sosial. Jadi penggunaannya ini ya lebih mendeskripsikan program studi manajemen itu seperti apa. Artinya harapan kami ya dengan adanya digital marketing itu bisa menerima calon-calon mahasiswa semaksimal. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, apa sih platform media sosial yang digunakan dalam promosi Magister Manajemen ini dan bagaimana sih kontennya disesuaikan dengan setiap platformnya? Oke, nah jadi kami coba petakan dulu sebelum kita ke platformnya. Kami coba petakan dulu. Jadi siapa sih yang ingin menggunakan jasa kami ini, jasa pendidikan kita ya, jasa pendidikan kita. Mulai mungkin saya mampu petakan berdasarkan umur nanti. Kalau penggunaan marketing kita menggunakan elemen-elemen marketing dari implementasi marketing terhadap umur yang lebih tua itu berbeda dengan umur yang lebih muda gitu kan. Nah jadi berbagai macam platform kayak mungkin di Facebook, boleh nyebutkan Facebook kan? Ya. Nah jadi kayak Facebook, kalau Facebook itu lebih cenderungnya kita lebih membidik calon-calon mahasiswa yang lebih katakanlah tentang tua ya, dari dewasa ke tua. Tapi kalau untuk di media-media sosial kayak Instagram, terus mungkin ada juga TikTok, nah itu kita lebih membidik calon-calon mahasiswa tentang dari dewasa hingga dari muda hingga dewasa. Nah, jadi semua platform-platform ini kalau dihitung udah ada beberapa ya, Instagram, TikTok, Facebook. Dan juga kami ketika menggunakan berbagai macam platform ini, kami maksimalkan kayak program iklan berbayar seperti itu. Jadi ketika orang mengklik itu udah ada tuh gambaran sedang mencari program studi manajemen. Itu keluar tuh langsung program studi manajemen gitu ya. Berarti memang ada target khusus untuk kampanye promosinya Pak ya? Siap. Untuk bagaimana sih Pak interaksi dan keterlibatan online dengan calon mahasiswa yang dikelola selama proses pemasaran digital ini Pak? Nah,
Jadi di setiap brosur, di setiap flyer yang kita sebarkan di media sosial, kita mencantumkan pasti kita mencantumkan apa namanya kontak person, terus alamat instansi sendiri itu seperti apa, itu ada di flyer dan di brosur. Nah, nantinya harapan ini calon camaba yang ingin berkuliah di program studi manajemen S2 Unikat bisa menghubungi langsung kontak person yang ada tertera. Nah, nanti dari kontak person yang ada tersebut akan menindaklanjuti lah terkait mungkin interaksi, ada pertanyaan dari calon camaba seperti apa, nanti akan ditindaklanjuti oleh operator kontak person yang tertera. Jadi ada customer service-nya ya Pak ya, sehingga cepat tanggap. Nah untuk yang selanjutnya nih Pak, apakah terdapat strategi khusus nih untuk mengatasi potensi hambatan atau tantangan dalam pemasaran digital di program digital management ini Pak? Oke, kalau hambatan itu pasti ada, mulai mungkin dari sisi eksternal ya, pesaing. Itu dimanapun bisnis pasti ada pesaing. Nah, jadi strateginya itu kalau kita dilihat dari sisi hambatan pesaing, ya kita harus mengetahui dulu nih. Kita harus mengetahui dulu strategi apa yang digunakan oleh pesaing, terus strategi apa yang bisa kita implementasikan. Misalnya contohnya seperti ini. Tadi kan kita Bapak udah jelaskan bahwa kita masih bisa mensegmentasikan calon-calon camaba nih. Nah, dari segmentasi itu kan biasanya ada pesaing-pesaing kita itu apa namanya? Bergejolak lah antar mungkin dari program studi manajemen dan kampus-kampus lain itu untuk membidik segmen yang ada. Makanya kita harus memahami dulu apa digunakan sebagai pesaing dan apa digunakan sebagai. Selama ini sih di program studi manajemen kami coba mensegmentasikan, mentargetkan dan memposisionikan kami itu di mana. Untuk contoh kecil hambatan yang pernah ditemuin, satu aja atau dua hambatan aja Pak? Hambatan sih lebih ke itu sih ya, lebih ke persaingan itu. Contohnya kayak yang boleh disebut merek kampus lain. Mungkin A, B atau C aja deh Pak, jangan. Mungkin ini ya. Oke, mungkin di kampus A, katakan kampus A. Sedangkan kita di Unikat itu dari segi penerimaan registrasi mungkin sisi harga nih. Sisi harga mungkin katakanlah kita memang lebih efensif untuk pembayaran regulasi sesuai sekarang. Nah, tapi dengan adanya hambatan seperti itu, kami coba berpikir kira-kira dengan harga segini segmentasi seperti apa nih cocok untuk kami bidik, untuk kami targetasi. Oke, siap. Jadi mulai ini Pak ya untuk pembiayaan di startup. Nah untuk ada sih nggak Pak seperti keuntungan nih dari segi pembayaran nih apa aja sih Pak? Mungkin kalau dari segi kampus lain mungkin cuma sekali bayar drop langsung, atau kampus dia seni apa sih Pak? Boleh dipromosi? Oh ya mungkin silakan, mungkin bisa Pak. Oke, nah jadi kelebihannya di Unikat, pertama kita lihat ya dari misalnya fresh graduate yang wisudawan dan wisudawati yang dari Unikat dari satu nih, itu terdapat berbagai macam potongan-potongan, mulai dari potongan matrikulasi, potongan dari biaya pendaftaran, itu dari penerimaan. Itu dari semester nantinya ketika udah kuliah itu pembayarannya bisa 3 kali langsung. Nah, jadi kita nggak bisa nih langsung mematokkan plek langsung harus bayar. Ketika daftar nih mau kuliah langsung bayar plek segitu. Beda program studi magister manajemen di sendiri itu nggak seperti itu. Jadi kita bisa langsung nih 3 kali bayar. Ini masuk strategi unggulan nih Pak ya. Benar. Tapi jangan disebar. Ya, siap. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya. Terakhir ini, apakah ada rencana sih Pak untuk mengintegrasikan umpan balik dari calon mahasiswa atau alumni dalam strategi pemasaran digital ini ke depannya? Nah ini juga menarik nih. Jadi program studi, sebuah program studi itu bisa dikenal di masyarakat itu nggak lepas dari alumni ya. Karena alumni sendiri itu asalnya dari masyarakat. Ketika kita memberikan pelayanan yang
maksimal ketika kita memberikan ekspektasi yang sesuai dengan harapan mereka, otomatis kan kawasan lalu lintas itu sendiri bisa tercipta sendiri. Nah, jadi integrasinya sendiri kami kan mungkin antara alumni dan sama apa ya nanti ya. Kami mungkin di Desember ini kan mau wisuda pertama ya. Nah nanti mungkin kami akan mencoba membuat grup ikal alumni program studi manajemen dan magister manajemen. Nah nantinya mereka juga akan berkecimpung di bauran mesra kami ketika akan dibebari, nanti kami akan mengundang mereka jadi stakeholder dirapatkan nanti kira-kira harapan masyarakat itu seperti apa, harapan dunia industri itu seperti apa, kita coba berkolaborasi untuk membicarakan itu. Tapi nanti ketika mungkin angkatan 1 udah wisuda semua. Berarti sudah merencanakan semacam fasilitas Pak ya untuk alumni ya, untuk kedepannya mungkin nanti ada keterlibatan langsung untuk membantu di universitas kita. Nah, mungkin terima kasih Pak penjelasan itu sungguh luar biasa ya untuk kita mengerti bagaimana sih peran digital marketing ini memang sangat penting bagaimana untuk kita memasarkan produk kita atau mungkin memasarkan dari instansi kita terkait sekarang ini yang kita wawancara adalah program studi magister manajemen. Mungkin kedepannya akan jauh lebih menarik lagi ya, mungkin hanya sebatas ini dulu kita wawancara dengan Pak Rahman Febriansyah yang sudah sempat meluangkan waktunya dengan kita. Saya tutup ya, saya akhiri. Terima kasih Pak Rahmannya untuk waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.